Yang keempat, nah mulai kemudian semakin anak semakin besar gitu ya, maka di situ mulai harus kita lanjutkan proses mendekatkan itu pada mengajarkan kemampuan membaca dan menulis Al-Quran, Mas Ishak. Jadi sudah tidak sekedar ditalkin ketika anak itu memang belum bisa duduk gitu. Kalau anak itu belum bisa duduk, belum bisa motorik halusnya, belum bisa nulis, itu memang kita talkin, kita yang membaca. Anak nggak pakai, nggak harus duduk ya. Dia boleh sambil main, boleh. Kalau dia bisa duduk tenang ya berarti kita sambil talkin juga boleh. Tapi ketika kemudian dia tidak bisa seperti itu, sambil dia mainan nata-nata Lego juga nggak apa-apa gitu. Tapi ketika anak sudah mulai, terutama misalkan umur mumayyiz ya 7 tahun begitu, yang siap proses pendidikan lebih formal dan lebih terstruktur ya, lebih lanjut, itu kita ajarkan kemampuan membaca dan menulis Al-Quran. Itu mulai kita lakukan sesuai tahapan tumbuh kembangnya. Tapi ingat ya, lakukan sesuai tahapan tumbuh kembangnya. Gimana tahapan tumbuh kembangnya tadi sudah saya spill di depan tadi. Stimulasi pendengaran itu lebih dulu daripada stimulasi penglihatan. Jadi pertama awal itu ya, kita perdengarkan saja. Jangan kira ketika kita hanya memperdengarkan saja itu kemudian itu tidak bermakna. Nanti satu saat ketika dia bisa memproduksi suara, mulai bicara nanti dia keluar sendiri. Meskipun awalnya itu ujung-ujungnya tok. Ya kayak sama dengan kalau kita memperkenalkan ulang-ulang nyanyi cicak-cicak di dinding gitu kan ya. Lama-lama kita sendiri yang nyanyi kan, dia nggak ikutan nyanyi. Tapi satu saat kemudian dia mulai bisa memproduksi suara, nanti ujung dari lagu itu pas dia bisa dia keluarkan. Cicak-caknya kan ikut bunyi, di dinding ikut bunyi gitu kan ya. Jadi itu juga seperti itu. Sama kalau kemudian yang kita putar stimulasi pendengaran itu Al-Quran, ya keluarnya Quran. Dia sambil nata Lego bunyi surat yang kita hafalkan, yang kita talkinkan gitu. Itu ya stimulasi pendengaran, kita pendengarkan saja. Lalu mulai berikutnya stimulasi pendengaran plus penglihatan. Kita mentalkin dengan membuka mushaf. Kalau pakai stimulasi penglihatan berarti pakai membuka mushaf. Kan sudah mulai bisa lihat. Meskipun dia nggak ngerti, tetap saja tangan kita nunjuk saja. Ini juga dipakai ketika di program-program tahfidz untuk anak-anak balita. Itu juga meskipun mereka sebenarnya belum bisa baca, tapi tetap diberi mushaf, lalu diajarin kayak nunjuk. Padahal ya nggak dibaca sama dia. Sebenarnya karena hafalan, tapi kita juga ajarin seperti itu. Kita talkin sambil membuka mushaf. Lalu stimulasi pendengaran, stimulasi penglihatan plus stimulasi kemampuan berbicara. Tahap ketiganya itu apa? Gimana? Talkin, minta tirukan. Cool. Kalau dia kan agak keliru, misalkan dia masih nggak cool, masih apa gitu ya, kita ulang sampai dia itu bisa memproduksi persis seperti yang kita mau. Itu namanya kita talkin, kita minta tirukan. Qul a'udzu birabbin nas, misalnya begitu ya. Nah itu gitu tahapan berikutnya. Lalu yang berikutnya, tahapan berikutnya memperkenalkan huruf. Mulai memperkenalkan huruf, bunyi, kosakata, hijaiyah atau bahasa Arab dan artinya. Minta tirukan. Nah, misalkan itu mulai bisa dilakukan dengan sejak awal tadi itu di rumah mungkin mulai ada tempelan-tempelan huruf ya. Yang apapun hijaiyah itu yang mungkin sebelumnya itu enggak secara khusus kita ajarkan untuk dia melihat dan membaca, sekarang sudah harus diperkenalkan itu. Kalau memang sudah tahapannya. Ini namanya alif. Ini namanya ba gitu ya. Alif itu misalkan apa? Arnabun biasanya kan gitu kalau di buku. Jadi A itu bisa berbunyi arnabun. Arnabun itu adalah kata Arab yang artinya apa? Yang artinya adalah hewan kelinci. Ya, betul ya, masih saya. Dan kemudian misalkan bukunya anak-anak pasti biasanya gitu. Yang kedua ba itu nanti di situ ada bakoroh, ada gambarnya sapi kan gitu kan ya. Nah, ada gambarnya sapi. Jadi bakoroh. Jadi di sini dia kenal huruf ba, dia mendengar suara, dia mengerti itu satu kata dan artinya, dan itu bahasa Arab. Dan itu nanti sebenarnya sama dengan yang ada di Quran. Nah, Baqarah, satu saat kita membaca suratul Baqarah ada kata-kata Baqarah. Loh,
Baqarah Mi ya? Iya. Sapi. Jadi seperti yang di bukunya itu gitu. Ternyata di Quran juga ada. Oh berarti bahasa Quran itu bahasa Arab. Nah, itu mulai ngerti dia. Lalu yang berikutnya, nah ini mulai tulisan. Jadi membaca itu lebih dulu, memahami itu lebih dulu ketimbang menulis. Kalau menulis persoalannya itu ada kaitannya dengan skill motorik halusnya, kemampuan duduknya, bertahan lamanya itu jadi beda gitu ya. Jadi yang berikutnya adalah memperkenalkan cara menulis, menstimulasi kemampuan menulis. Ini ada banyak latihan sebelum dia diperkenalkan menggerakkan pen. Ya itu kan tangannya harus dilatih meremas kertas, lemes lah. Gitu memindahkan manik-manik, mencetak-cetak pasir malam, nah seperti itu. Lalu setelah kemudian semakin anak itu sudah bisa membaca dengan baik, gitu ya, mendengar dengan baik, sudah mulai ngerti, itu baru kemudian kita perkenalkan program membaca dan menulis Al-Quran secara lebih intensif, terstruktur, misalkan pakai qiraatika, pakai tilawatika, pakai metode Umi yang gitu loh, yang ada bukunya itu. Nah, di situ kan kemudian mulai kita bantu dia mengerti bagaimana membaca tartil. Ada iramanya. Karena nanti itu juga irama itu akan memudahkan juga untuk menghafal. Nah, keistiqomahan ketika ibunya baca surat itu nadanya begitu, bapaknya begitu, yang diputarkan murotal juga begitu, itu mempercepat. Daripada lagunya beda-beda gitu ya, iramanya beda-beda. Ini dengan tartil. Lalu udah mulai kita terkenalkan dengan tajwid, makhorijil huruf gitu kan ya. Jadi termasuk juga bagaimana kemudian lebih lanjutnya adalah apa yang dia baca. Apa yang dia baca itu nanti ya Mas Ishak ya. Kalau yang saya ceritakan sampai di yang terakhir ini, itu anak balita pun sudah bisa. Anak balita umur 5 tahun begitu. Jadi ketika kemudian dia membaca Quran, dia justru akan curiosity-nya itu keingintahuannya, rasa ingin tahunya itu akan membuat dia tuh bertanya, nanti jelaskan loh ya ini apa gitu ya. Ini apa artinya Mi? Ini ceritanya tentang apa? Dia enggak mau kalau cuma baca tok. Karena dia tahu bahwa sebenarnya saya baca yang tadi dikoreksi cara mengeluarkan hurufnya, memproduksi suara hurufnya tadi itu sebenarnya ada artinya kan? Saya tahu kalau ada artinya gitu. Makanya saya pengen tahu ini apa, menceritakan tentang apa. Nanti diceritakan dulu ya kayak gitu. Itu akan dilakukan oleh sang anak. Jadi bukan yang ada itu hidup interaksi dia dengan Quran. Bukan kayak dipaksa kayak duduk terus dia nggak menikmati gitu loh. Jadi apa yang dia baca juga dia nggak ngerti kayaknya, gitu ya.